Hello guys, welcome to my channel. Jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Hello guys, malam ini aku akan bahas hal-hal yang lebih sensitif um, soal perkosaan. Kalian masih ingat gak sih soal NF yang itu loh, yang anak umur 15 tahun yang diduga sudah melakukan tindakan pembunuhan sama tetangganya, itu bocah 5 tahun, dengan cara itu bocah palanya ditenggelamin di dalam bak, terus mayatnya dimasukin ke dalam lemari pakaian, dan besok paginya dia baru lapor polisi. Aku tadi baru baca berita gitu, ternyata ada info yang bikin aku merinding banget, dan langsung abis baca berita itu aku langsung buat video ini. Guys, ternyata si NF itu dia jadi ini dong, jadi apa namanya, jadi korban pemerkosaan dua om sama pacarnya gitu. Aduh, aku jujur ya abis baca itu kayak mikir, apakah tindakan pemerkosaan itu yang saat ini dia hamil 14 minggu itu, ini gak sih sikap dia itu berpengaruh gak sih sama tindakan kekerasan yang selama ini dia alami gitu loh. Aku nggak tahu itu, dan aku berharap si NF kondisinya baik-baik aja di tempat perlindungan anak sekarang, di balai anak. Dan mungkin di video ini aku tidak akan membahas soal NF, tapi aku akan bahas soal gimana perkosaan, dan kalau kalian jadi korban perkosaan, kekerasan seksual, apa yang harus kalian lakukan. Karena aku akhirnya saat ngomongin perkosaan, aku inget zaman aku kuliah itu ada temenku yang jadi korban pemerkosaan, dan dampaknya itu serem banget. Tapi pasti kalian kan selalu berpikir ya kalau perkosaan itu cuman masalah penis, vagina masuk gitu loh. Terus kalau seandainya pakai jari atau pakai benda-benda itu masuknya ke pemerkosaan atau bukan sih gitu loh. Nah, video ini akan membahas itu. Aku memang belum pernah menangani kasus pemerkosaan, tapi aku akan coba ngebahas ini secara normatif. Aku akan bahas soal bagaimana soal pandangan hukum dan pengalaman kantorku ketika mendampingi korban kekerasan seksual, apa yang dilakukan oleh kantor kami. Nah, perkosaan itu artinya maknanya itu luas banget guys. Untuk definisinya itu ada undang-undang yang ngomongin soal perkosaan itu, kalian bisa cek di pasal 285 KUHP. Tapi di pasal 285 KUHP itu dia hanya mensyaratkan adanya persetubuhan berdasarkan kalau orang ini bukan pasangan suami istri yang sah. Aku nggak akan ngomong apakah ada nggak sih istri yang diperkosa, bukannya harusnya istri melayani atau apa. Aku tidak akan ngebahas soal itu di video ini. Aku akan ngomongin secara general aja. Jadi secara generalnya adalah perkosaan itu adalah istilah umum yang menggambarkan penetrasi vagina antara penis dan vagina. Namun kenyataannya masalah pemerkosaan itu nggak hanya melibatkan alat kelamin. Tapi kalau kalian tahu, pemerkosaan itu sebenarnya bisa dengan jari tangan, bisa dengan benda-benda lain, bisa lewat anus, bisa lewat mulut korban, dan apa namanya, intinya tindakan hubungan tersebut itu dengan cara yang tidak konsensus gitu, dengan cara tidak adanya kesepakatan dua belah pihak. Dan memang tindakan pemerkosaan ini biasanya dengan cara kekerasan, tapi kalau pemerkosaan itu tidak kok mensyaratkan si korbannya harus teriak-teriak minta tolong. Itu nyatanya tidak seperti itu. Jika ada korban yang ditipu muslihat, yang di apa namanya, yang diancam,
yang karena dia ketergantungan sehingga dia harus terpaksa melakukan hubungan badan, itu juga dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan. Jadi pemerkosaan itu intinya adalah adanya hubungan yang tidak konsensus kayak gitu loh. Nah, siapa saja sih yang bisa jadi pelaku dan korban kekerasan seksual? Nyatanya pemerkosaan itu bisa terjadi sama siapa aja guys. Jadi tidak hanya sama perempuan, laki-laki juga bisa jadi korban pemerkosaan. Pelakunya bisa jadi tidak bisa jadi bukan orang yang kita temuin di jalan, yang kalau di TV-TV kan diperkosa sama preman yang di pinggir jalan gitu. Nyatanya nggak kayak gitu guys. Nyatanya orang-orang terdekat kita bahkan menjadi pelaku pemerkosaan. Ini kayak si NF ini loh, yang jadi pelakunya adalah si omnya sama pacarnya. Ini kan orang-orang terdekat NF yang seharusnya dapat melindungi NF ya gitu. Dan kalau pemerkosaan sendiri itu sebenarnya banyak banget jenisnya. Jadi ada yang namanya, aku akan sebutin ya, ada yang namanya pemerkosaan oleh orang difabel. Jadi pemerkosaan itu dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki berkebutuhan khusus gitu loh. Baik berkebutuhan khusus dalam hal fisik, intelektual ataupun mental. Misalkan sama orang yang mengalami gangguan jiwa, sama orang yang yang slow learner gitu loh, yang Down syndrome kayak gitu-gitu loh. Dan orang-orang tersebut kan memiliki keterbatasan sehingga mereka juga agak kesulitan untuk mengungkapkan persetujuan hubungan seksualnya. Nah, terus yang kedua ada yang namanya pemerkosaan terhadap anggota keluarga. Ya kayak si NF ini, dia diperkosa sama omnya. Ada juga beberapa kasus diperkosa sama ayahnya sendiri, oleh sepupunya, oleh abangnya, kayak gitu-gitu loh. Dan kalau kita cek ya data-data lembaga seperti Komnas Perempuan, itu bahkan kasus pemerkosaan terhadap anggota keluarga itu banyak banget yang menyerang anak-anak di bawah umur. Terus juga ada yang namanya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Ya pastikan anak-anak ini kan yang dia tidak punya daya melawan untuk lebih kayak gitu loh. Dan ada lagi pemerkosaan dalam hubungan partner rap. Ya kayak si NF ini, dia kan punya partner si pacar, dan pacar itu melakukan pemerkosaan terhadap dia. Kadang-kadang tuh orang berpikir ketika ada pacar ataupun pasangan yang sah sekalipun, artinya adalah tubuh si perempuan ini adalah milik pasangannya, bebas dia mau melakukan apapun terhadap tubuh pasangannya. Dia sadar deh, kalian tuh perempuan, kalian tuh punya hak atas otoritas tubuh kalian sendiri. Kalian berhak untuk memberikan izin ataupun tidak memberikan izin untuk orang menyentuh tubuh kalian terhadap siapapun itu. Terus juga ada namanya pemerkosaan terhadap kerabat. Ya inilah termasuk itu kalau kerabat itu tidak mesti hubungannya kekeluargaan, tapi bisa jadi ya ini balik lagi kayak orang terdekat, kayak tetangga, kayak teman deket, kayak sahabat, kayak teman kantor, kayak gitu-gitu deh. Terus dampak tindakan pemerkosaan ini tuh sangat mengerikan guys gitu loh. Pertama ada yang namanya dampak fisik, ada yang namanya dampak psikologis gitu loh. Kalau ada orang yang mengalami pemerkosaan, dampak fisiknya seperti apa gitu loh. Dampaknya pertama bisa jadi karena dia dipukulin saat dipaksa untuk bersetubuh, dia pasti dong mengalami memar-memar dalam tubuhnya. Terus kalau yang namanya pemerkosaan kan berarti kan dipaksa masuk gitu kan. Nah biasanya perempuan ini akhirnya mengalami pendarahan di vaginanya gitu, baik di vagina ataupun di anus saat terjadinya penetrasi. Itu sangat mengerikan. Jujur aku belum pernah menikah, tapi ngebayangin kalau ada vagina ataupun anus dimasukin dan akhirnya berdarah, dan itu tidak konsensus ya. Kalau kita menikah dan itunya hubungan konsensus kan kebahagiaan gitu kan. Tapi kalau
kalau seandainya korban pemerkosaan dipaksa seperti itu, aku ngebayanginnya tuh ngeri banget guys. Terus akibat pemerkosaan juga banyak dari korban akhirnya dalam beberapa waktu dia tuh sulit untuk berjalan, terus juga sakit di bagian tubuhnya kayak di vaginanya, di bagian dubur, di bagian kalau dia dipaksa untuk memasukkan di mulut itu bahkan mulutnya itu pun merasakan sakit. Terus juga ada beberapa kasus si korban ini akhirnya mengalami terkilir ataupun patah tulang karena mungkin terlalu kasar kayak gitu-gitu. Dan yang lebih nyakitin lagi adalah ketika kalau kita jadi korban pemerkosaan sama orang yang punya penyakit seksual, itu kan pasti nular guys gitu. Terus juga abis diperkosa, amit-amit ya, yang lebih menyeramkan lagi adalah kita harus mengandung dan melahirkan anak yang tidak diinginkan gitu, yang aku nggak kebayang sih. Boro-boro mau iya pasti kan untuk sebagian orang hamil itu kan yang ditunggu-tunggu, tapi yang ditunggu-tunggu ini karena tidak diharapkan pasti dianggapnya sebagai bencana gitu kan. Apalagi aku nggak ngebayangin ketika dia harus ngasuh anaknya, dia harus teringat sama pelaku pemerkosanya. Aduh gitu. Terus juga selain dampak fisik, ini yang kalau fisik mungkin ini ya apa namanya, kecuali penyakit menular gitu kan, mungkin bisa dampaknya bisa dampak pendek ataupun menengah. Tapi kalau dampak psikis ini dampaknya bisa panjang. Beberapa korban yang mengalami pemerkosaan itu kalau kalian bayangin pasti kan dia depresi, dia nangis, dia nggak mau makan, dia susah tidur atau apa, yang menunjukkan kalau dia telah sangat bersedih. Yang bahaya sebenarnya adalah, kalau menurutku ya, yang lebih berbahaya adalah ketika si korban ini merasa dirinya baik-baik aja tapi nyatanya dirinya nggak baik-baik aja. Jadi ketika jangka panjang dia akan menunjukkan tindakan-tindakan yang kalau orang bilang itu di luar hal yang normal. Itu yang lebih mengerikan di situ. Itu untuk dampak-dampaknya ya. Terus gimana sih untuk hukum di negara kita kalau kita ngomongin pemerkosaan? Yang di Indonesia tuh hukumnya banyak banget guys untuk masalah pemerkosaan. Ada yang namanya KUHP, ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak kalau seandainya korbannya adalah anak, ada yang namanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kalau seandainya yang tindakan pemerkosaan itu dilakukan oleh kerabat ataupun keluarga. Aku akan ngebahas untuk pasal 284 KUHP. Isinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Kalau KUHP, kalau kita tadi baca, dia mensyaratkan bahwa tindakan pemerkosaan itu yang penting dia bukan pasangan suami istri yang sah gitu loh. Walaupun sebenarnya bisa nggak sih pasangan suami istri tapi melakukan pemerkosaan, aku nggak akan ngebahas itu, tapi mungkin next aku akan ngomongin soal vaginismus, soal ada perempuan yang sulit penetrasi dan dia dipaksa dan akhirnya dia trauma dan lain-lain. Mungkin aku next, kalau seandainya kalian setuju ngebahas itu, kalian bisa komen di bawah ini. Terus juga ada lanjut ya, ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada yang namanya pasal 76. Itu dijelaskan bahwa setiap orang tuh dilarang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan atau dengannya ataupun dengan orang lain kayak gitu. Terus selanjutnya di pasal 76E di undang-undang yang sama, setiap orang dilarang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataupun membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Aku lebih setuju sama soal ini sih, definisi pemerkosaan, karena menurutku pemerkosaan itu tidak melulu dengan ancaman kekerasan.
bisa jadi dengan tipu muslihat gitu loh, bisa jadi orangnya bahkan nggak sadar kalau dia diperkosa gitu. Itu untuk undang-undang perlindungan anak. Sama sebenarnya kita ada lagi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau kita cek di undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu jelas banget tuh undang-undangnya ngatur jenis kekerasan itu ada nggak hanya fisik, tapi juga psikis, verbal, dan kekerasan seksual kayak gitu. Nah, banyak banget undang-undangnya, dan aku sih menyarankan ketika kalian jadi korban pemerkosaan, kalian nggak perlu malu. Itu bukan aib menurutku, itu adalah aib si pelaku, yang si brengsek itu loh yang memperkosa. Kalian adalah korban gitu, jadi kalian nggak usah yang aku malu ini aib. Yang harusnya malu tuh si orang yang memperkosa itu gitu loh. Nah, tapi memang untuk memperkosa ini kan untuk pemerkosaan ini kan sebenarnya uh, memang nggak semua orang dapat bisa langsung coming out ya. Mungkin ada beberapa yang menutup-nutupi dirinya kalau dia adalah telah menjadi korban pemerkosaan, karena malu, karena takut mengalami ancaman kalau seandainya itu adalah orang terdekat. Nah, aku akan kasih tips 7 hal yang harus kalian lakukan ketika kalian menjadi korban pemerkosaan. Pertama, yang paling penting adalah ketika kalian menjadi korban pemerkosaan, kalian harus mengamankan diri. Kalian sebisa mungkin harus keluar dari lingkungan yang telah menjadikan kalian korban pemerkosaan. Itu penting banget, karena jangan sampai tindakan pemerkosaan itu terjadi bahkan berulang kali kayak gitu. Terus sebisa mungkin ketika kalian jadi korban pemerkosaan, pakaian yang kalian kenakan saat itu disimpan gitu loh. Karena kan kalau kita bicara tentang soal pembuktian, itu pasti pemerkosaan itu akan agak sulit guys. Aku akan ngelihat ya, kalau di pidana itu kan alat buktinya kan ada 5. Pertama ada keterangan saksi. Saksi ini juga nggak bisa satu orang, minimal 2 orang, dan tidak boleh ada hubungan keluarga. Ini udah sulit loh. Pemerkosaan itu kan biasanya di ruang tertutup gitu loh. Siapa yang mau ngelihat kan? Mana ada orang yang mau memperkosa di tengah jalan? Itu kan aku nggak tahu ya, aku belum pernah ngelihat ada orang yang diperkosa di tengah jalan yang ditontonin banyak orang. Aku belum belum tahu itu. Kalau kalian pernah tahu soal itu, kalian bisa komen di bawah ini. Terus juga ada yang namanya keterangan keterangan surat. Nah, keterangan tersurat ini kan bisa dari hasil psikologis kalian kalau kalian depresi, bisa jadi hasil pemeriksaan medis. Oh, ternyata di pakaian kalian ini ada spermanya, dilihat nih spermanya punya DNA-nya siapa gitu loh. Itu bisa menjadi alat bukti. Terus juga adanya keterangan ahli. Kalau kalian bawa ke psikolog, kan psikolog pasti juga akan dapat memberikan keterangan, oh ini ya orang ini mengalami depresi karena ini ini kayak gitu loh. Terus juga adanya pengakuan terdakwa itu si pelaku ini. Ya kita nggak tahu ya, biasanya kan orang itu kan sebisa mungkin juga ngelak gitu. Dan kalau kita bicara soal hukum pidana di Indonesia, si terdakwa boleh kok ngomong apapun gitu loh. Tapi kan memang si hakim punya petunjuknya sendiri untuk memutus apakah nih orang memang melakukan tindakan kekerasan seksual atau tidak. Itu. Terus yang selanjutnya harus kalian lakukan setelah mengamankan diri, menyimpan sebisa mungkin menyimpan pakaian terakhir, kalian juga harus menghubungi seseorang yang dipercaya. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Ini gunanya 2 hal. Pertama, untuk memberikan perlindungan terhadap kamu. Yang kedua adalah bisa menjadi tempat sharing kalian untuk kan pasti kan ketika ada orang yang menjadi korban pemerkosaan, kalian kan butuh didengar gitu loh. Dan ini bisa siapapun orangnya, bisa keluarga, bisa temen, atau bisa layanan psikolog, ataupun bisa kuasa hukum yang kalian percaya kayak gitu. Terus selanjutnya, kalian penting banget untuk membuat diri kalian tuh seaman mungkin, karena kalian pasti akan ada dampak efek traumatis, sehingga ketika kalian pun nantinya mau menempuh upaya hukum,
kalian harus dalam kondisi psikisnya tuh yang netral guys. Kenapa aku harus bilang seperti itu? Karena proses hukum itu panjang, pembuatan BAP itu panjang. Aku pernah loh BAP kasus itu lebih dari 12 jam. Bayangin kalau seandainya ada korban pemerkosaan ditanyanya ngulang-ngulang bagaimana peristiwanya, bagaimana celana dalam Anda dipelorotin atau kayak gimana. Yang sebenarnya kata-kata si petugas aparat penegak hukum ini, polisi ini, bisa jadi tuh membuat kalian tuh terbayang-bayang peristiwanya tuh yang bikin kalian tuh trauma lagi gitu loh. Jadi kalian harus mengamankan diri kalian kalau seandainya kalian merasa dirinya traumatis. Tapi memang yang paling penting adalah kalian harus memastikan kesehatan mental kalian tuh linear. Apa sih yang dimaksud dengan linear? Ya jangka panjang, terus konsisten. Karena banyak juga korban-korban ini nggak sadar kalau dirinya trauma. Jadi dia merasa dirinya tegar, tapi pas di ujung mereka down. Itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi kalian harus memastikan diri kalian tuh aman, harus pulih baik secara fisik ataupun psikologis gitu. Terus yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah selain mengamankan diri kalian, memastikan kondisi kalian itu harus baik-baik saja. Yang harus kalian temukan selanjutnya adalah kalian harus menemui 2 orang penting. Ini pertama adalah ahli psikologis dan ahli hukum. Ini penting banget untuk kalian. Kalau ahli psikologis itu untuk memastikan kondisi emosional kalian itu aman, dan ahli hukum itu untuk memastikan kalau seandainya nanti kalian memutuskan untuk melanjutkan itu ke dalam ranah hukum, si lawyer ini dapat membantu kalian. Karena ini berat banget guys, ketika kalian enggak kok bisa, tapi ketika kalian di proses BAP nanti prosesnya panjang dan lain-lain, emosional kalian tuh pasti akan terkuras gitu. Dan lawyer di sini penting banget untuk memberikan pendampingan hukum terhadap kalian kayak gitu. Itu aja pemaparan dari aku. Semoga video ini dapat bermanfaat. Aku harus pesen lagi dan lagi, kalau kalian adalah korban pemerkosaan, kalian tidak perlu malu, kalian tidak perlu merasa bersalah, karena yang harusnya malu dan merasa bersalah adalah pelaku gitu. Itu ya, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.